Pak, nanti arah bandara kan ada gudeg, mampir sebentar ya. Saya mau beli untuk oleh-oleh. Dasar sok tahu. Dia pikir gak akan basi apa ketika gudegnya udah sampai Berlin? Keras kepala, nyebelin. Tapi beneran loh, dia benar turun untuk beli gudeg. Tanpa menawariku untuk ikut turun, dia langsung membuka pintu dengan muka masam. Sopir taksi yang sejak tadi cuma mendengar pertengkaranku dengan Gis, akhirnya punya kesempatan untuk bicara. Si masnya pacar atau calon suami, Mbak? Kalau pacar sih enggak, Pak. Wah, berarti calon suami. Dulu sih gitu ya. Sekarang habis berantem, nggak tahu deh, Pak. Dari kaca spion si bapak tersenyum. Mungkin dalam hatinya menertawakan sepasang kekasih yang bertengkar karena perkara sederhana, yang sebenarnya tidak. Berantem kan masalah biasa, Mbak. Aku nyengir-nyengir aja. Si bapak melanjutkan lagi. Yang sudah menikah saja tetap berantem, Mbak. Karena memang satu hubungan menggabungkan dua pemikiran yang sama-sama ingin benar. Apa beneran iya? Apa pertengkaran seperti ini boleh dikatakan wajar? Tapi yang dipermasalahkan selalu sama dan berakhir sama. Kalau udah nikah, kan pasti beda, Pak. Makanya disegerakan, Mbak. Disegerakan. Apa si bapak ini sadar dengan ucapannya? Karena menikah dengan Gis, kini sungguh-sungguh harus kupikirkan kembali. Pernikahan bukan sebuah percobaan. Jika Gis ragu untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamaku, aku pun begitu. Dia udah selesai beli oleh-oleh. Segera aku katakan kepada Pak Sopir untuk jangan bicara apa-apa tentang obrolan kami sebelumnya. Pintu taksi terbuka. Ia kembali masuk dan memangku gudeg yang katanya akan ia jadikan oleh-oleh. Masih bermuka masam, masih membungkam. Jarak dari tempat gudeg ke bandara tidak terlalu jauh. Sesampainya di sana, ia meminta Pak Sopir untuk menunggu sebentar. Pak, mau nunggu nggak? Karena saya harus pastikan perempuan keras kepala ini langsung pulang ke rumah dan nggak kemana-mana. Siap, Mas, saya cari parkir. Nanti kalau udah selesai saya jemput lagi. Enak aja. Emang dipikir aku suka keluyuran? Lihat tuh. Ia berjalan lebih dulu dengan sebuah koper besar, tas ransel, dan bungkusan gudeg. Dan aku berjalan di belakangnya. Hanya dalam hitungan menit, suara panggilan untuk boarding akan segera terdengar di telingaku. Dan yang kulakukan justru berjaga jarak dengannya. Ini di luar rencana. Kupikir langkah demi langkah yang memijak di lantai bandara akan dilengkapi oleh pelukannya. Nyatanya tidak. Gis menghampiri papan berisi seluruh jadwal penerbangan dan pesawatnya delay. Yes, hore. Mengetahui itu mulutku spontan bicara. Rasain, emang gak boleh kemana-mana? Ia langsung menengok ke belakang. Segera mungkin kukunci mulutku rapat-rapat. Ia menatapku sinis. Ngomong apa kamu? Siapa juga yang ngomong? Jawabku sambil membuang pandangku ke sebuah kedai kopi kecil yang ada di area bandara. Ia menggandeng tanganku. Sini ikut. Pesawatnya delay, katanya. Udah tahu. Ngambek ya? Pikir aja sendiri. Kuusahakan sebisa mungkin untuk tidak melihat wajahnya. Sebenarnya ingin, tapi pasti jadi sulit untuk meneruskan rencana ngambekku ini. Keana? Aku udah pasti luluh kalau dia memanggil namaku seperti itu. Dinding-dinding yang tidak bisa bicara itu juga pasti tahu kalau aku benci sekali kalau harus marah sama dia.
Keana, aku harus bicara sama kamu. Bahaya. Siaga 1. Aku tahu dari awal masalah jarak ini gak ada udahnya. Aku paham kalau kamu capek, karena aku juga capek, Anne. Apa yang kamu rasain, aku ngerasain. Tapi gak ada yang bisa disalahin. Semesta, aku tidak mampu mendengar kalimatnya setelah ini. Kamu tahu kenapa waktu itu aku nyuruh kamu pulang dari Berlin? Karena aku gak mau mimpi kamu berantakan gara-gara aku. Mungkin caraku salah. Mungkin aku gak pinter mengutarakan apa yang ada di dalam isi kepalaku. Mungkin aku terlalu rumit untuk kamu mengerti. Mungkin semua yang kulakukan di matamu sangat menyebalkan. Dan untuk itu, aku minta maaf. Tahan, Keana. Jangan menangis di hadapannya. Keana, kita sudah sama-sama dewasa untuk mengerti bahwa seindah apapun rencana yang kita rancang, bila bukan yang Tuhan maksudkan, rencana itu cuman angan-angan. Dan aku gak mau kamu, kita, buang banyak waktu untuk membawa cerita ini kepada sebuah tujuan yang tidak pernah kita tuju. Apa semua akan selesai di sini? Apa ia benar-benar menyudahi semua ini di tempat yang paling aku benci? Jadi sebelum aku pergi, yang tidak jelas harus jelas, yang membingungkan harus diluruskan, yang menyakitkan harus disembuhkan. Nih gak bisa ya? Gak bisa dijelasin ketika kamu kembali aja? Atau kamu emang gak akan pernah balik lagi? Mulutnya tidak bersuara, dan hal itu membuat air mataku tidak bisa lagi dibendung. Jika benar ia menyayangiku, menjawab pertanyaan itu bukan hal sulit. Jika benar ia akan kembali, ia tidak akan diam untuk memikirkan jawabannya lagi. Berarti semua sudah jelas. Lebih jelas dari semua kalimat yang sejak tadi ia coba sampaikan padaku. Ia akan pergi. Tanpa ada kepulangan sekali lagi. Keana, kita beranjak. Kamu bukan lagi gadis kecil yang cuma bisa makan es krim habis beli buku dengan playlist berisi lagu-lagu Rahel Portman. Kamu udah banyak berubah sejak pertama kali aku menemuimu di barisan paling belakang itu. Dan tentu saja perubahan yang baik. Jadi mungkin setelah ini aku gak perlu lagi cari teropong untuk menjagamu selama aku gak ada. Karena aku bisa lihat kini kamu sudah cukup mampu untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu gak jawab pertanyaanku, Gis. Kita tidak pernah tahu hari esok. Pasti kalimat itu sudah bosan kamu dengar. Tapi kamu tahu, semesta jauh lebih mengejutkan daripada aku. Mungkin hari ini kamu akan minta aku pulang. Mungkin besok sebaliknya. Mungkin hari ini kamu menyayangiku, mungkin besok menjadi membenciku. Kamu tahu Tuhan bisa dengan mudahnya mengubah perasaan manusia. Dan kita juga cuma manusia biasa, Anne. Aku mencintaimu, tapi kalau Tuhan bilang tidak, kita bisa apa? Apa Tuhan sudah bilang tidak, Gis? Tanpa menjawab pertanyaanku, tubuhnya mendekapku. Dekapan yang kini bebas dari ikatan. Dekap yang tak lagi melekap. Entah setelah ini aku masih bisa mengizinkannya memelukku atau ini akan jadi yang terakhir kali. Kita tidak pernah tahu hari esok, kan? Keana. Suaranya memelan. Antara menyerah atau memang sudah siap berpisah.
Lalu aku bisa apa kalau bukan memahami ucapannya? Keana, cerita ini cuma dipertahankan dua ego yang tidak mau kalah. Dua ego yang sama-sama salah. Aku jadi gak yakin kalau aku benar menginginkanmu. Aku jadi ragu untuk hidup sama kamu. Dan aku tahu kamu juga merasakannya. Inti dari semua kalimat menyakitkanmu ini apa sih? Aku gak tahu akan pulang atau selamanya tidak, Anne. Jika sudah bersama dengan seseorang yang kamu anggap tepat, melekatlah tanpa terpaksa mengikat. Jika berada pada sebuah momen dengan seseorang yang ingin kamu abadikan, jangan sia-siakan. Jika ceritamu masih punya kesempatan, benahi sebelum satu-satunya jalan keluar adalah perpisahan. Menengadah. Sebuah lampu menempel di langit-langit, selayaknya jadi satu harapan yang menggantung di antara jutaan kemungkinan untuk jatuh. Dan kini lampu itu meredup, tidak menyisakan apapun kecuali pintu untuk keluar dari cerita ini. Banyak orang berharap bisa lahir kembali, tapi aku tidak. Aku tidak meminta untuk dilahirkan kembali. Aku tidak berharap bisa kembali ke acara pensi 10 tahun lalu untuk tidak bertemu dengannya. Aku cuma ingin kembali ke 1 jam yang lalu. Ya, 1 jam saja. Aku ingin duduk diam di kamarku supaya tidak perlu mendengar kalimatnya yang ternyata memilukanku. Jadi sekarang aku harus gimana? Bersyukur untuk tiap kata yang keluar dari mulutnya bagai anak panah yang dilepaskan dengan sengaja. Lagi kuluruskan pandanganku, melihatnya yang tidak beralih melihatku. Andai semua hal bisa diketahui tanpa perlu diberitahu, mungkin kenyataan tidak akan jauh berbeda dengan angan-angan. Tapi pada akhirnya, itu semua cuma perandaian. Ia menungguku bicara. Ia memang pernah bilang bahwa tidak ada yang lebih menyeramkan dari pandanganku yang kosong dan diam 1000 bahasa. Dulu terdengar jenaka, sekarang begitu benar adanya. Tidak ada yang lebih terasa benar daripada pergi. Tidak ada yang lebih baik dari mengakhiri. Selama ini, aku berusaha memahami caramu menyayangiku. Kejutanmu, isi kepalamu yang gak pernah sampai pada pemikiranku, mimpi-mimpimu, bahkan ketika kamu menghilang dari duniaku selama 5 tahun, aku terus belajar untuk mengerti kerumitanmu, Gis. Cuma kok, semakin diusahakan, semesta semakin menyulitkan. Dan dalam 10 tahun kenal kamu, kita diberi waktu 1 bulan tanpa jarak. Kupikir semua akan lebih baik karena kita begitu dekat. Karena dengan mudah aku bisa menjangkaumu. Tapi kenyataannya sama aja. Jadi sekarang aku mengerti kalau selama ini yang jadi masalah bukan jarak. Karena dekat atau jauh, kita terus saja bermasalah. Serpihan rahasia yang selama ini tidak berani kuungkapkan berhasil disuarakan. Jika cerita ini adalah sebuah buku yang harus diselesaikan, berarti harus ada yang dikorbankan. Dan jika ia bilang aku bukan lagi gadis kecil seperti pertama kali ia lihat dengan seragam sekolah yang lusuh, aku sudah boleh merencanakan atau berhenti merencanakan apapun yang tidak sejalan dengan yang digariskan. Tapi kalimatnya yang menyakitkan itu memang benar adanya. Jika Tuhan memang bilang tidak, aku sama dia bisa apa? Apa bandara adalah jalan buntu, Gis? Gak tahu. Mungkin.
Kalau benar buntu, putar balik. Mungkin yang kita tuju ada di titik pertama kita mulai perjalanan panjang ini. Kalau bukan, jalan terus. Itu pun kalau kamu mau. Karena kalau masih dengan semua yang serba buru-buru, lebih baik kamu tidak ikut aku. Gis, mungkin bandara bukan jalan buntu. Bandara adalah rumah. Karena ruang ini lebih mengenal kita daripada rumah yang cuma menjadi tempat kenangan itu kamu tanggalkan. Dan mungkin selamanya kita tidak akan membutuhkan sebuah rumah. Karena cerita ini akan terus berpindah tanpa arah. Jika cinta dan cita tidak bisa terjadi bersamaan dalam kata kita, mungkin harus sendiri-sendiri jalannya. Aku sudah terlalu sering kehilangannya, tapi rasa sakit itu tidak juga membuatku terbiasa. Tak bisa ku percaya bahwa cerita 10 tahun itu akan berakhir di bandara. Lantas ia beranjak, mengenakan kembali tas ranselnya untuk kemudian berdiri tepat di hadapanku. Aku menangis. Kusuarakan sebisa mungkin karena aku tahu besok ia tidak akan bisa lagi mendengarnya. Kubiarkan ia menutup semua toko es krim karena kali ini kesedihan sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Gis, aku cuma mau pulang. Aku mau semua lebih mudah dari ini. Aku capek, kamu capek. Aku selalu nyakitin kamu dan sama sebaliknya. Ini cinta seperti apa yang semesta coba titipkan? Kenapa begitu sulit menjangkaumu? Kenapa ada saja halangannya? Ia memegang tanganku, mengajakku keluar kedai lalu berjalan pelan menuju pintu masuk boarding. Titik terakhir di mana harapan dan kerinduan akan pulang pada tujuan yang tidak nyata adanya. Sejujurnya sedikit membuatku lega saat ia diam dan tak menjawab pertanyaanku. Dulu, aku benci sekali kalau ia diam dan membuatku bingung dengan semua teka-teki yang cuma bisa dipecahkan oleh isi kepalanya sendiri. Sekarang, aku ingin ia diam saja. Lalu, kami berdiri tepat di depan pintu keberangkatan. Ia menyiapkan kartu tanda pengenal, tiket, juga paspornya. Aku bisa merasakannya. Ini akan jadi perpisahan yang berbeda dari yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ia benar-benar pergi. Atau sebenarnya justru pulang pada rumah yang tidak pernah ia jadikan rencana. Ia memelukku dan menangis. Untuk pertama dan terakhir kali, ku dengar suara tangisnya yang begitu berani. Wajahnya mendekat, kian dekat. Tanpa jarak, bisa kusaksikan dengan begitu jelas bola matanya yang tajam. Embusan nafasnya, ujung hidungnya yang menempel pada tumpukan wajahku, membekukan waktu. Ia menciumku. Sentuhan antara dua perasaan mengalah pada kenyataan. Tumpukan kesalahan dibenarkan oleh perpisahan. Sebuah kecupan menyimpulkan 10 tahun perjalanan. Permukaan bibirnya melangkah lembut, memeluk rindu yang tidak bisa lagi jadi permintaan. Jika berujung tidak membuatmu bahagia, itu di luar rencanaku, Anne. Iya. Semua berakhir sudah.